wabarakatuh. Saya Rifka Nabila dari Ekonomi Syariah 1 semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda. Di video ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Islam di Spanyol dan Pengaruhnya Terhadap Renaissance di Eropa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Alias Chandra, ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak, apa sih sejarah peradaban Islam itu? Jadi, sejarah peradaban Islam, atau yang sering disingkat dengan SPI, merupakan hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah latar belakang. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu tidak hanya terlihat dalam keberhasilan Eropa di bidang politik yang mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi kebangkitan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan-kemajuan Eropa ini tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol. Dari Spanyol dan Islamlah Eropa banyak menimba ilmu. Pada periode klasik, ketika Islam mencapai masa sangat penting, menyaingi Baghdad di timur. Ketika itu, orang-orang Eropa Kristen banyak belajar di perguruan-perguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi guru bagi orang Eropa. Oleh karenanya, kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan. Spanyol merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Daulat Bani Umayyah di Damaskus, dan setelah itu dikuasai oleh Abdurrahman ad-Dakhil pada tahun 75 Masehi. Bersamaan dengan peristiwa hancurnya Daulat Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian, pemerintah Islam di Spanyol menjadi pemerintahan yang berdiri sendiri di masa Daulat Abbasiyah di timur, Bizantium dan kerajaan Charlemagne di barat. Namun, pada masa pemerintahan berikutnya, Spanyol mengalami kemunduran yang terjadi karena adanya disintegrasi yang telah memporak-porandakan kesatuan dan persatuan Andalusia yang kemudian membawa kepada kehancuran Islam di Spanyol. Masuknya Islam di Spanyol. Umat Islam menduduki Spanyol pada zaman Khalifah Al-Walid 105-715 Masehi. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang sangat berjasa. Mereka adalah Tarif Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nuzair. Perkembangan Islam di Spanyol. Sejak pertama dan terakhir menginjakkan kaki di tanah Spanyol, Islam mempunyai peran yang sangat besar yang berlangsung lebih dari 7,5 abad. Periode pertama, 711-755 Masehi. Spanyol di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada pemerintahan ini, stabilitas politik Spanyol belum tercapai dengan sempurna. Periode kedua, 755-912 Masehi. Periode ini, Spanyol di bawah pemerintahan gubernur, tetapi tidak tunduk terhadap pusat pemerintahan Islam, yang saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad.
umat Islam mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradaban. Berbagai ancaman dan kerusuhan juga terjadi. Pada abad ke-9, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesyahidan. Periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi. Mulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal Muluk al-Tawaif. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Awal kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol, yaitu ketika Hisham naik tahta dalam usia 11 tahun. Periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di kota seperti Sevilla, Cordova, dan lainnya. Pada periode ini, Islam Spanyol mulai kembali memasuki masa pertikaian intern. Periode kelima, 1086 sampai 1248 Masehi. Walaupun Islam Spanyol masih terpecah, tetapi terdapat satu kekuatan yang didominasi, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Periode ke-6, 1248 sampai 1492 Masehi. Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah kekuasaan dinasti Bani Anmar. Peradaban Islam kembali mengalami kemajuan. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Pada tahun 1492 Masehi, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol, dikarenakan umat Islam tidak bisa menahan serangan orang Kristen. Setelah itu, umat Islam dihadapkan dengan dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Kemajuan peradaban Islam. Umat Islam telah mencapai kejayaannya di Spanyol. Banyak kemajuan dan prestasi yang diperoleh umat Islam, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia. Yang pertama di bidang filsafat, kedua di bidang bahasa dan sastra, yang ketiga di bidang fikih, yang keempat di bidang musik dan kesenian, dan yang terakhir 5 di bidang sains. Penyebab kemunduran dan kehancuran. Di masa Khalifah Abdurrahman III, Islam di Spanyol menjadi salah satu negara terbesar di masa itu. Akan tetapi, Islam mengalami kemunduran. Faktor yang menyebabkan mundurnya Islam di Spanyol di antaranya ialah 1. Konflik Islam dengan Kristen. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. 3. Kesulitan ekonomi. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang kelima, keterpencilan. Pengaruh peradaban Islam Spanyol di Eropa. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa untuk menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains, di samping bangunan fisik. Berawal dari gerakan Averroisme inilah, di Eropa kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance
pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia membidangi gerakan-gerakan itu dengan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 yang bermula dari Italia. Meski bukan lagi negara Islam, namun kita masih bisa menemukan banyak peninggalan bangsa Moor di Spanyol. Berikut peninggalan bangsa Moor di Spanyol. Yang pertama adalah Istana Alhambra Granada. Berlatar belakang Gunung Sierra Nevada, Istana Alhambra awalnya merupakan bagian dari reruntuhan benteng Romawi. Ketika bangsa Moor masuk dan Granada dibawa kekuasaan Islam, tempat ini kemudian diperbaiki dan kembali difungsikan sebagai benteng pertahanan sejak tahun 889. Pada pertengahan abad ke-13, benteng ini dibangun kembali dan fungsinya berubah menjadi istana besar yang kemudian dikenal dengan nama The Alhambra atau Kastil Merah. Ketika kerajaan berada di bawah gempuran kerajaan Kristen, The Alhambra kembali difungsikan sebagai benteng kerajaan sebelum akhirnya takluk dalam kekuasaan Ferdinand dan Isabella. Yang kedua adalah Medina Az-Zahra. Medina Az-Zahra atau kota yang bersinar adalah sisa-sisa benteng kota yang dibangun pada tahun 936 oleh Abdurrahman III. Namun karena perang saudara, pada tahun 1010 benteng ini hancur berantakan dan kemudian hilang dari peradaban sebelum digali kembali pada tahun 1900. Yang ketiga adalah Cordoba Mezquita. Mezquita merupakan bangunan Masjid Agung Cordoba. Masjid ini dibangun pada tahun 784 oleh Abdurrahman I dan merupakan salah satu masjid utama yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah pada masa itu. Yang keempat adalah Royal Alcazar. Royal Alcazar adalah istana yang dibangun untuk Raja Peter dari Kastil. Uniknya, meski merupakan istana untuk kerajaan Kristen, arsitektur istana Alcazar justru sangat kental dengan nuansa Islam. Yang kelima adalah Katedral di Seville. Katedral merupakan salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Spanyol. Awalnya, gereja ini merupakan sebuah masjid. Meski menara masjid berubah menjadi lonceng, namun masih ada beberapa bagian masjid yang dipertahankan, seperti tempat mengambil air wudhu. Dan yang keenam adalah La Madrasa Granada. Granada adalah pusat ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan penting. Kerajaan sangat mendukung pentingnya pendidikan, bahkan mendirikan banyak tempat belajar. Salah satunya adalah La Madrasa di Granada. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung lebih dari 7,5 abad. Kemajuan peradaban dipengaruhi oleh kemajuan intelektual yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, begitu juga dengan bahasa dan sastra, beserta kemegahan bangunan fisik. Namun, pada akhirnya Islam terusir dari Spanyol. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.